Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Humaira dari kelas 5E dengan NIM 20010252001. Pada video ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai tentang keberagaman tradisi budaya daerahnya masing-masing. Serta pada video ini sebagai tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan multikultural. Berikut videonya. Sebelum masuk ke video wawancara, saya akan menjelaskan apa pengertian dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural, serta agar terciptanya kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Baik, untuk penarasumber pertama di sini ada siapa? Perkenalkan namanya. Baik, nama saya Janatul Cahyani. Panggilnya Panggilan Yani. Yani. Kayak ini dari suku mana ya, Kak? Saya suku Jawa, asli Serang, Banten. Oke. Kalau berarti Jawa ya? Yeah. Jawa berarti ada tradisi apa sih, Kak, yang masih berlangsung saat ini, Kak? Untuk di Jawa, tepatnya di Serang sendiri tuh kebudayaan masih melekat sama masyarakat. Ada namanya Panjang Mulut. Nah, Panjang Mulut. Iya. Itu gimana, Kak, prosesi Panjang Mulut itu? Untuk Panjang Mulut di sana caranya tuh setiap dia laksanain pada bulan Maulid gitu ya. Terus di sana setiap keluarga atau setiap rumah harus membuat sebuah panjangan yang terbuat dari bambu atau kayu. Nah, si panjangan tersebut diisi sama nasi, lauk pauk, terus seperti mie, kopi, ciki-cikian gitu. Nah, di sana tuh kalau setiap bulan Maulid pasti mengundang dari kampung yang lain gitu. Ya, kampung sebelah gitu, kampung ada lebih dari 10 kampung lah gitu ya. Banyak juga. Terus misalnya pasti masyarakat di situ juga membuat banyak panjangan gitu ya. Setiap rumah ada ya, pasti wajib. Pasti. Terus kalau misalnya kita mengundang satu kampung tuh membawa masyarakatnya itu lebih dari 10 atau 15 orang gitu. Nah, pasti nanti dia satu kampung tuh mendapatkan 2 panjangan mulut gitu. Nah, terus di sana juga kalau misalnya satu panjangan tersebut, semua panjangan diletakkan di sebuah tempatnya tuh di SD madrasah gitu. Nah, nanti sebelum dibagiin ke masyarakat tetangga, kampung-kampungnya diundang itu, nanti disebutin nama apa sih, nama kampung-kampungnya gitu. Kampung ini nanti, nah kampung dia itu maju terus ngambil panjangan tersebut. Enak ya gitu. Untuk nanti kalau misalnya ada sisa atau sisa panjangan gitu, akan dikirimkan ke guru-guru SD terdekat situ, terus guru-guru TK, terus untuk ustadz gitu, terus ke pesantren. Pokoknya yang penting semuanya dapat ya, kayak biar sisa. Kalau dari maknanya itu sendiri, itu apa sih, Kak, Panjang Mulut itu? Untuk makna dari Panjang Mulut ini pastinya sebagai rasa syukur kita sebagai warga masyarakat karena atas hasil panen yang sudah diberikan oleh Allah ya. Terus menjunjung tinggi kebudayaan gitu juga, kebersamaan juga ya, silaturahmi, mendekatkan lah. Iya.
Aku mau tahu nih Kak, ada nggak sih bukti fisik dari tradisi panjang mulut ini Kak? Ada nggak? Ini di sini seperti ini ya, Iya. bukti fisik. Nah, jadi masyarakat tuh berbondong-bondong untuk mengumpulkan si panjang mulut ini dalam satu tempat. Tempat di sana itu di madrasah gitu. Rame ya itu prosesnya juga kayak jalannya rame-rame. Seru Yang di ya. sini juga tuh ada rumah-rumah gitu, mereka bentuknya bikin rumah-rumah yang sekreatif adanya mungkin ya. ada uang digantungin gitu, kopi-kopi, mie instan gitu. Kreatif juga. Iya, Kak. Ada banyak bentuk itunya. Betul. Oke, yang terakhir aku mau nanya pendapat Kayani ini tentang beragam budaya, tradisi yang ada di Indonesia tuh apa Kak? Kira-kira. Pastinya kita harus menjunjung tinggi ya, menjunjung tinggi kebudayaan setempat dimanapun kita berada, kita harus menjunjung tinggi dan pastinya tidak jangan melawan apa yang sudah ada gitu. Harus benar-benar kita hormati dalam satu kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Ya karena melawan kan juga ada konsekuensinya pasti ya. Betul. Ya. Ya. Oke, makasih Kayani. Sama-sama. Untuk narasumber kedua di sini ada bersama Kak siapa Kak? Lulu ya. Kak Lulu ya. Kak Lulu ini dari suku mana? Dari suku Betawi. Aku mau nanya nih Kak, dari suku Betawi, tradisi apa sih yang masih saat ini dilakukan? Setahu aku ya, tradisi Betawi itu saat prosesi akad nikah itu ada yang namanya palang pintu. Nah, palang pintu itu di antara, maksudnya ada dua keluarga kan, mereka saling berbalas pantun. Lalu di sana juga ada ada prosesi kayak pencak silat gitu. Terus tradisi yang kedua ada namanya munggahan. Kalau Ramadan itu setahu aku ya, munggahan itu mempersiapkan mempersiapkan keadaan kita untuk buat bulan puasa. Kayak biasanya itu masak-masak, lebih ke makan-makan lah istilahnya. Lalu kalau mau lebaran itu ada yang namanya nganter sih kalau kalau tradisi keluarga gitu kan. Keluarga kan tahu ya. Nah, itu nganter itu maksudnya memberikan misalnya sembako atau masakan kepada yang lebih tua, misalnya encing gitu di setiap mau lebarannya. Gitu sih Kak, paling tradisinya itu. Kalau tahu aku ya, kalau tahu. Yang terakhir nih Kak, aku mau nanya tentang pendapat Kakak terhadap pandangan keberagaman budaya di Indonesia. Pendapat aku ya tentang keberagaman budaya di Indonesia itu sepatutnya ya kita harus bangga gitu terhadap bangsa kita Indonesia, karena telah tertera juga dalam Undang-Undang Kita bahwa berbeda-beda tetap satu jua gitu. Nah, yang uniknya dalam bangsa ini itu kita banyak suku, banyak adat, banyak agama, tetapi yang aku lihat tuh toleransi kita tinggi gitu. Jadi saling memahami antara satu dengan yang lainnya, hormati juga. Harus bangga gitu. Ya. Sekian Kak, terima kasih waktunya. Baik, untuk narasumber yang ketiga di sini ada perkenalkan siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cece. Kalau boleh tahu Kak Cece ini berasal dari suku mana Kak? Saya ini berasal dari Bangka Belitung, suku saya itu suku Melayu. Oh, suku Melayu. Untuk saat ini di suku Melayu ini ada tradisi budaya apa yang saat ini masih terjalan? Jadi kalau di Belitung ini kebudayaan yang masih berjalan itu sangat banyak sekali.
Tapi salah satu contohnya tuh ada kebudayaan yaitu Muongjong. Muongjong itu kayak ibaratnya tuh selamatan laut, karena Pulau Belitung itu berbentuk kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Jadi setiap tahunnya tuh kayak ada persembahan gitu sebagai wujud rasa syukur atas apa yang mereka terima gitu. Oh, baik, kalau untuk selanjutnya itu makna dari tradisi tersebut itu apa sih, Kak? Maknanya tersendiri mungkin salah satunya ya sebagai bentuk rasa syukur tadi ya. Kemudian di situ tuh juga mempererat tali persaudaraan, karena sebelum terjadinya upacara Muongjong itu 3 hari sebelumnya masyarakat itu sudah bergotong royong menyiapkan kayak bikin miniatur perahu, terus ada masak-masaknya, gotong royong buat kebersihan pantai dan makan-makan bersama. Itu berarti setahun sekali ya? Iya, setahun sekali. Bagus ya. Oke. Nah, yang buat terakhir, aku mau nanya tentang pendapat kakak tuh tentang pandangan keberagaman budaya kita di Indonesia. Ini kan beragam banget ini ya. Pendapat kakak gimana? Menurut pendapat saya pribadi, Mbak Raya, kalau misalnya kayak di tempat saya nih, kebudayaan yang sangat beragam dan bahkan itu bisa dibilang sebagian orang percaya, sebagian tidak. Tapi kita sebagai makhluk sosial itu ya yang harus kita terima ya saling menghargai, karena emang bukan cuma terkhusus di Pulau Belitung saja ya, tapi Indonesia ini sudah sungguh sangat beragam. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa saling menghargai, menerima dan saling menghormati, itu malah akan menjadi perpecahan. Sekian Kak, terima kasih untuk waktunya. Iya. Ini saya akan menyimpulkan dari ketiga tradisi dan suku budaya yang berbeda yang di video sebelumnya saya wawancarai, yaitu ada suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku Melayu gitu ya. Dari ketiga tradisi tersebut saya menyimpulkan bahwa keragaman budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita yang terus berdampingan dengan perbedaannya, juga di masyarakat luas. Dan sangat penting untuk menanamkan pemahaman tentang perbedaan gitu ya. Jadi kita harus menanamkan sikap saling menghormati, menghargai, toleransi sejak dini agar kelak dapat menjaga kenyamanan dan kesejahteraan hidup bersama-sama di tengah-tengah perbedaan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.